syaratnya untuk LPDP keolahragaan ini ada syarat khusus. Jadi kalau syaratnya salah satunya itu untuk kalau nggak salah IP ya, IP itu lebih rendah gitu. Jadi kalau nggak salah itu mirip sama afirmasi, jalur afirmasi. Cuman yang membedakan dari yang lain adalah pastinya LPDP keolahragaan ini ditujukan untuk atlet, mantan atlet, dan tenaga olahraga. Jadi yang satu yang diharuskan adalah mereka punya rekomendasi dari si tenor bahwa memastikan bahwa mereka ini memang tenaga olahraga yang saat ini aktif atau memang mantan atlet atau atlet yang terlibat gitu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ini baru, misalnya ada para pemuda ini baru tertarik nih pengen kolaborasi atau misalnya bekerja di bidang keolahragaan, itu mungkin belum bisa. Tapi kalau misalnya memang sudah aktif atlet di PB baik di Spora atau misalnya KONI daerah gitu, itu bisa. Berarti akan dibuka berapa jalur, Mbak? Maksudnya jalur saat ini ada 2 jalur penghargaan olahraga. Kalau penghargaan olahraga ini untuk atlet dan mantan atlet level tertentu. Ada jalur peningkatan prestasi olahraga. Nah, peningkatan prestasi ini itu yang untuk misalnya atlet jalur kejurda gitu misalnya ya, sama tenaga olahraga. Jadi ada 2 jalur, tapi batch-nya itu saat ini kan baru buka batch ya. Kita kemarin sepakati dengan LPDP minimal akan ada 2 batch per tahun. Pastinya kalau misalnya dari Kemenpora sendiri banyak ya program-program bicara mengenai program-program kepemudaan. Cuman saya mau highlight tadi mungkin kita sempat bicarakan bahwa ada Perpres lintas sektor kepemudaan. Jadi kita bicara pemuda itu kita nggak bicara hanya Kemenpora pastinya. Kita bicara lebih dari 28 kementerian lembaga yang bicara mengenai pemuda. Tadi sudah disebutkan ada program bersama Kemensos, ada bersama BKKBN ya, dan Pemda itu juga terlibat kan ya. Jadi kita butuh semua stakeholder, bukan hanya pentahelix ya saat ini ya sebutannya ya, tapi kita butuh semua stakeholder ini bekerja sama membangun untuk engage para pemuda itu persiapannya. Tadi saya sebutkan mungkin bahkan dari calon pengantin yang nantinya jadi orang tua, nanti orang tua atau saat ini nanti kita ada program bersama Komdij soal anak. Nah itu juga usaha-usaha kita untuk menyiapkan nantinya pemuda-pemudi Indonesia. Bagaimana untuk tadi kan salah satu yang menjadi hambatan adalah masalah pembiayaan. Bagaimana pembiayaan itu akhirnya tercover sehingga kreativitas mereka juga akan terrealisasi. Kalau misalnya bicara pembiayaan, tadi salah satunya adalah program bersama UNDP Wira Muda. Itu akses pembiayaan. Kita juga punya program tadi Kreativesia. Nah, hadiahnya itu juga salah satunya adalah bentuk penghargaannya, salah satunya hadiah. Kita juga punya tadi saya sebutkan Good Game. Good Game itu inovasi sosial. Programnya lumayan besar, hadiahnya sampai 1,5 M. Gitu. Jadi kita punya beberapa program terkait dengan kepemudaan. Tapi lagi-lagi kalau misalnya bicara program Kemenpora, kita mau punya 100 pun nggak akan cukup, Mbak. Maka dari itu kita harus pastikan bahwa lintas sektor kepemudaan ini jalan. Jadi kalau misalnya tadi ada penjaga laut, mereka mau bikin program, bisa sama Kemenpora, tapi juga bisa sama Kementerian Lingkungan Hidup, bisa sama KKP. Kementerian-kementerian teknis yang memang menghandle hal tersebut. Bisa juga sebenarnya kalau misalnya mereka lakukan tadi di 2000 lokasi, bisa sama Pemda gitu. Jadi kita memastikan bahwa semua stakeholder ini kerjasama gitu untuk memastikan bahwa kepemudaan ini di-engage gitu. Tadi mainstreaming kepemudaan.